Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membuka rute baru Trans Jabodetabek jurusan Blok M Bandara Soekarno-Hatta pada pekan depan. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung optimistis rute baru ini dapat menjadi pilihan baru bagi masyarakat menuju Bandara Soekarno-Hatta karena tarif yang murah dan akses yang cepat. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait jalur tersebut, kita akan bergabung dengan jurnalis NTV Sela Rizky dan juru kamera Tri Hartanto dari Terminal Blok M, Jakarta Selatan. Ya, Sela, selamat pagi. Mungkin bisa digambarkan untuk animo masyarakat jalur tersebut, apakah memang sudah ramai? Dan bisa digambarkan pula sebetulnya ada berapa halte terkait dengan rute tersebut. Silakan, Sela. Baik, selamat pagi Rian dan juga pemirsa. Memang ini menyambut rute baru untuk Trans Jabodetabek dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu bentuk keseriusan dari pemerintah DKI Jakarta untuk saling menghubungkan daerah Jabodetabek melalui transportasi umumnya. Dan ini memang seperti yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahwa baru akan dioperasikan pada pekan depan, dan untuk tanggal pastinya ini kami masih mengonfirmasi, dan nantinya rute ini akan berhenti di 3 terminal di Bandara Soekarno-Hatta, yakni di Terminal 1A, 1B, dan juga di Terminal 3. Dan yang paling menarik memang ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penumpukan atau kemacetan di kawasan DKI Jakarta, sebagai bentuk juga mengurangi transportasi pribadi di wilayah DKI Jakarta, apalagi bagi masyarakat yang akan berpergian menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Untuk tarifnya sendiri, ini sebelum pukul 7 pagi nanti ini akan dikenakan tarif Rp2.000. Namun setelah itu sampai malam ini akan dikenakan tarif sekitar Rp3.500. Ini merupakan salah satu opsi atau cara baru bagi masyarakat yang akan berpergian, baik itu ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, kemudian juga dari bandara ke kawasan Blok M untuk bisa meminimalisir budget mereka itu sendiri. Dan nantinya informasinya headway dari setiap bus ini akan sekitar 5-10 menit, dan yang nantinya akan dioperasikan ada sekitar 20 bus. Dan ini adalah alasan dari pemerintah DKI Jakarta juga karena melihat tingginya traffic para penumpang yang melalui kawasan Blok M untuk ke daerah sekitar. Bahkan dari Pemprov DKI Jakarta memang sebelumnya juga sudah membuka rute baik itu ke Bogor, ke Bekasi, maupun juga ke PIK 2, dan rata-rata angka penumpangnya setiap hari ini mencapai 2.000 penumpang, sehingga itulah yang membuat Pemprov DKI Jakarta yakin kalau rute ini nantinya juga akan banyak digunakan oleh masyarakat. Dan kami juga masih menunggu, tadi kami sempat mengonfirmasi ke pihak Humas dari Transjakarta rute mana saja yang akan dilalui dan bagaimana nanti skemanya, ini masih ditunggu. Jadi masih belum di-spill kira-kira seperti itu Rian, rute-rute mana saja yang akan dilalui dari Blok M sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kita nantikan informasinya di pekan depan. Rian. Ya, Sela, ini cukup menarik sekali ya, walaupun memang ternyata kita mengetahui baru pekan depan akan dibuka dan diresmikan, namun ternyata sudah di-spill harganya. Jika sebelum pukul 7 pagi ini harganya Rp2.000, sementara jika sesudah jam 7 pagi sekitar Rp3.000. Walaupun memang kita belum bisa melihat animo masyarakat saat ini karena baru akan dibuka di pekan depan. Mungkin apakah Anda sudah melakukan riset tersendiri bagaimana respon masyarakat melalui sosial media terkait dengan ini menjadi salah satu fitur dan juga moda transportasi baru, karena perbandingan angkanya ini cukup fantastis jika kita menggunakan taksi menuju ke bandara ataupun juga moda transportasi lain, Sela. Ya, memang kalau kita lihat begitu ya, animo masyarakat melalui media sosial menyambut ini sebagai suatu perjalanan ke negara baru. Apalagi kalau anak-anak ini suka bahasa slangnya, ke Blok M ibaratnya ke negara baru gitu, ke negara Blok M. Jadi cukup mendapat animo yang tinggi. Jadi dari Soekarno-Hatta, apalagi dari mereka yang sebelumnya dari kota-kota lain, ini bisa langsung terbang dan menuju ke negara Blok M melalui rute
dari Transjakarta Blok M Soekarno-Hatta maupun dari Soekarno-Hatta ke Blok M. Selain itu, angkanya yang murah meriah ini ya 3.500 ini membuat banyak masyarakat ingin segera mencoba dan menikmati. Dan selain itu juga terkait dengan yang karena menggunakan jalur khusus sehingga masyarakat ini bisa memangkas waktu apabila mereka ingin menuju ke bandara. Kira-kira seperti itu, Rian, kembali ke studio. Iya, ini cukup menarik sekali ya Sela ya kalau kita sampaikan informasi kepada masyarakat yang menjadi fokus utama ini kan memang tadi adalah bagaimana upaya pemerintah untuk bisa mengentaskan dan mengurangi volume kendaraan pribadi khususnya di Jakarta lalu juga menuju ke kawasan Bandara Soekarno-Hatta dan yang kedua ini tadi telah disampaikan adalah untuk mengurangi angka pengeluaran sehingga kita bisa lancar. Dan ketika tadi seperti yang kamu sampaikan Sela ternyata ini adalah juga dipastikan ada sebuah garansi bahwa ini menggunakan jalur khusus sehingga tidak akan terganggu dengan transportasi lain Sela. Kalau menurut kamu sendiri Sela ini apakah juga menjadi pemancing bagi Sela sendiri yang merupakan representasi dari masyarakat untuk bisa lagi menggunakan transportasi umum bahkan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana pandangan Anda melihat fasilitas di Transjakarta ini, Sela? Ya, semakin ke sini kita makin merasakan bahwa semua terintegrasi dengan baik gitu. Bahkan dari terminalnya sendiri kita bisa terintegrasi ke stasiun dan segala macam. Ini sebagai langkah juga untuk mendorong masyarakat ini bermobilitas di kawasan DKI Jakarta, apalagi dari daerah-daerah penyangga untuk lebih mengutamakan transportasi umum. Sementara seperti saya sendiri gitu ya yang udah terbiasa dari Tangerang ke Jakarta, saya menggunakan transportasi umum dengan menggunakan KRL dan juga komuter lain, sehingga diharapkan nanti ke depannya semakin banyak masyarakat bisa menggunakan transportasi umum. Namun juga perlu diimbangi, dan kemarin kan juga sempat beberapa waktu ini viral bahwa armadanya yang sedikit sementara penumpangnya membludak. Mungkin ini bisa menjadi bahan masukan juga, Rian, kepada pihak Transjakarta maupun transportasi umum lainnya untuk bisa memperbanyak armada mereka sehingga ini tidak menyebabkan penumpukan baik itu di halte maupun di tempat-tempat tunggu lainnya. Kira-kira seperti itu, Rian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Sela. Kita sama-sama menunggu nanti seperti apa penerapan di pekan depan ya terkait dengan murahnya fasilitasnya, cara mudah dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Sekali lagi terima kasih Sela Rizky telah melaporkan langsung dari kawasan Blok M Jakarta. Selamat bertugas kembali.